Amar saat ini udah ada bersama kita. Dia udah bebas dari hari Rabu malam. Rabu sore sebenarnya ya. Rabu sore Amar udah bebas. Jadi seperti yang statement yang pernah saya sampaikan bahwasanya perhitungan dari kantor kami alhamdulillah tidak pernah meleset, dan pada kenyataannya Amar sudah bebas dari Rabu tanggal 4. Tidak ada bebas bersyarat, ini bebas murni 100%. Amar sudah bebas sama seperti saya, sama seperti Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk teman-teman media semua, terima kasih banyak atas kehadirannya, sudah mau menyempatkan datang untuk preskon ini. Sejujurnya saya masih agak sedikit harus terbiasa lagi gitu ya. Tapi yang jelas di sini tentu berjuta-juta syukur saya terhadap Allah Subhanahu wa taala yang masih juga memberikan kesempatan agar saya dapat berkumpul lagi bersama keluarga saya, mengurus bapak saya, dan tetap menjalani hukuman saya atas apa yang sudah saya lakukan, kesalahan yang sudah saya lakukan, yang merugikan diri saya sendiri, dan saya sudah menjalankan itu semua. Saya waktu itu, maka saya minta sama Bang Emil untuk jangan sampai diberitahukan dulu ke siapa-siapa, karena saya sendiri pun masih belum percaya gitu loh. Jujur saya betul-betul nggak percaya sekali. Tiba-tiba Pak Sony selaku KPR ya, dan Kalapas memanggil saya pikir ada masalah apa, dan ternyata kamu segera pulang. Dan di situ saya betul-betul speechless gitu ya, nggak ada yang ngasih tahu sama sekali. Waktu itu kita nggak ngasih tahu siapa-siapa. Iya. Jadi yang jemput cuman yang tahu aja. Kebetulan yang tahu cuman saya aja waktu itu. Jadi keluarga nggak dijemput sama Amar? Mungkin ceritain. Karena nggak ada yang tahu semua. Nggak ada yang tahu semua. Karena saya aja yang jemput sendiri. Selama kurun waktu 7 bulan. Jadi setelah dihitung pada tanggal 4 Oktober berdasarkan putusan dan eksekusi, Amar Joni dibebaskan dari hutang 1 juta. Pertama yang saya temui jelas orang tua saya dulu, karena bapak saya saat ini sedang berbaring lemah. Lalu saya temui istri saya, dan di situ pun istri saya juga punya ekspresi yang sama. Nggak ada yang tahu kalau saya itu sudah keluar. Jadi baru kemarin ini saya udah sadar kalau saya memang saya sudah ada di luar gitu loh. Alhamdulillah bapak saya langsung trombositnya naik. Alhamdulillah bapak saya langsung peningkatan dari kesehatan bapak saya meningkat drastis. Itu yang saat ini saya prioritaskan untuk mengembalikan waktu itu, sekaligus juga menjaga bapak saya saat ini. Karena bapak saya saat ini sedang sakit, ujian juga bagi saya. Jadi saya satu-satunya anak yang tua yang harus standby gitu untuk menjaga bapak saya. Dan saya dan keluarga mengalami momen yang tidak mudah belakangan ini ya. Tapi dalam semua hal ini tetap prioritas utama hidup saya adalah memberikan perhatian penuh kepada anak-anak saya, merawat anak-anak saya, dan juga mencintai mereka. Pertama sih memang saya malah yang meminta untuk Iris juga tidak datang. Karena biar bagaimanapun saya tahu Iris juga mempunyai dalam tanda kutip ya secara personal profesionalnya dia.
Saya nggak mau itu sampai mengganggu. Kesalahan yang udah saya buat kemarin mengganggu sisi profesionalitasnya dia sebagai artis, selebriti, dan juga anak-anak. Saya mau ini dipisahkan gitu loh. Jadi memang ini pure karena memang saya sudah mengakui ini kesalahan saya kemarin. Saya juga mengakui saya siap juga menerima hukuman saya. Dan saya tidak mau melibatkan Iris. Yang jelas sekarang yang saya pikirin sih cuman ya masa depan anak-anak sih. Dan insya Allah untuk saat ini dan kedepannya saya akan berusaha untuk lebih baik lagi. Saya juga mohon maaf banget. Bukan maksudnya saya menghindar ya belakangan ini. Tapi mudah-mudahan rekan-rekan media juga bisa mengerti ya, menghormati juga privasi saya. Karena memang inilah cara saya untuk bisa tetap kuat dan menjaga mental saya untuk menghadapi semua situasi yang sedang berjalan saat ini. Kalau untuk sampai saat ini sih alhamdulillah hubungan saya masih insya Allah baik. Dalam tanda kutip tentu saya harus berusaha jelas. Saya sudah mengecewakan bukan cuman fans. Saya mengecewakan istri saya yang mana dia pun juga mempunyai nilai lah, mempunyai nama di dalam dunia entertainment. Dan saya merusak. Dan saya punya anak-anak, tentu stigma masyarakat melihat. Jadi kalau dikatakan cerai atau tidak ada segala macamnya, tentu saya harus berusaha lebih untuk meyakinkan mereka semua dengan tindakan saya. Cerai atau tidak ada segala macamnya, tentu saya harus berusaha lebih. Di luar dari saya sebagai suaminya, saya pikir Irish Bella adalah wanita yang sangat kuat, yang sangat tegar. Dengan kejadian seperti ini, dia tidak sama sekali gentar. Itu yang makanya menyebabkan saya jatuh cinta sama dia. Jadi ya seperti itulah. Kalau saya lihat bagaimana pandangan saya melihat Iris. Jadi kalau saat ini yang akan saya lakukan adalah berusaha untuk memantaskan diri kembali bersama Irish Bella. Saya ingin mengucapkan makasih juga karena saya mendapatkan dukungan yang Masya Allah luar biasa banget dari orang tua saya, dari mama, dari papa, dari bapak juga, dari keluarga besar, dan dari teman-teman semua yang memberikan dukungan yang sangat luar biasa banget. Kehadirannya memberi saya semangat, memberi saya kekuatan gitu. Dan itu tidak, yaitu Airumi dan Amala. Dan fokus prioritas hidup saya itu adalah mereka, dan pastinya saya akan melakukan apapun untuk anak-anak itu, dan saya juga bekerja keras pastinya untuk masa depan mereka. Jadi benar kan? Saya ingin ya mengembalikan kembali waktu yang kemarin 7 bulan itu, waktu yang menurut saya sangat banyak saya lewatin, yang mana sekarang saya udah bisa melihat anak saya udah bisa bicara 2 arah. Amala udah bisa berjalan gitu kan, udah bisa lari. Banyak banget perubahan dalam waktu 7 bulan. Alhamdulillah juga Air nggak butuh waktu lama untuk mengenali Dedinya. Dia tahu, oh ini ya Dedi udah pulang dari kerja. Seperti itu. Untuk si kecil. Si kecil pun juga sama. Si kecil pun juga dia sudah mengenali ada emosi yang berbeda antara saya sama Amala, karena Amala itu mungkin seperti lebih mirip saya ya dari segala fisiknya, dan dia lebih pakai feelingnya dalam banget sih. Air nanti kalau sudah besar pasti kamu tahu di sini jejak rekam digital media ini, pasti kamu tahu Dedi kemana. Mungkin sekarang kamu tahu kemarin Dedi kerja. Waktu di Lido
Dedi sekolah. Tapi pada kenyataannya kamu pasti tahu nanti Dedi kenapa. Dan Dedi cuma bisa bilang sama kamu, ya Dedi, Dedi minta maaf, tapi inilah kehidupan. Ini adalah takdir yang sudah Dedi jalankan, dan Dedi terima konsekuensinya. Air, sebagai laki-laki kamu harus bisa tanggung jawab dengan apa yang sudah kamu lakukan, dan tidak melibatkan orang.